Assalamualaikum Bapak-Bapak sekalian. Pernah nggak sih Pak, ngerasa pas datang ke rumah anak, kok suasananya agak beda ya? Agak dingin gitu. Nggak enak kan rasanya? Nah, kali ini kita akan coba bahas situasi yang cukup sensitif ini dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Ini nih pertanyaan yang mungkin sering banget muter-muter di kepala kita. Kenapa ya menantu yang tadinya kayaknya ramah-ramah aja, kok tiba-tiba jadi lebih banyak diam? Atau malah sering cari-cari alasan buat masuk kamar pas kita datang? Dan perasaan kayak gitu tuh wajar banget loh, Pak. Rasa sakit hati, bingung pas kita merasa udah nggak disambut sehangat dulu. Kita pasti sering bertanya-tanya dalam hati. Kok menantu saya jadi begini ya? Salah saya apa? Oke, sebentar. Sebelum kita langsung ambil kesimpulan, gimana kalau kita coba pakai kacamata yang lain? Kita coba lihat dari sudut pandang mereka. Karena bisa jadi loh, ada sikap kita yang tanpa kita sadari justru jadi pemicunya. Baik, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Ingat ya, tujuan kita di sini bukan buat mencari siapa yang salah, tapi buat kita sama-sama introspeksi. Mari kita bedah bareng-bareng 3 kesalahan halus yang mungkin kita lakukan, yang ternyata efeknya bisa bikin menantu menjaga jarak. Jadi, ini dia 3 kebiasaan utamanya yang akan kita dalami. Pertama, soal kita suka komentar cara mereka ngurus rumah. Kedua, kebiasaan kita datang dadakan tanpa ngabarin dulu. Dan yang ketiga, yang paling sensitif, saat kita tanpa sadar ikut nimbrung dalam perdebatan mereka. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, ini nih yang paling sering terjadi. Niat kita mungkin baik banget ya, mau kasih nasihat, berbagi pengalaman. Tapi, Bapak harus ingat, rumah itu adalah kerajaan mereka. Jadi, kritik sekecil apapun, itu bisa terasa seperti serangan terhadap kemampuan mereka sebagai tuan rumah. Familiar nggak apa sama kalimat ini? Loh, kok rumahnya berantakan gini sih? Atau, wah dulu zaman bapak nggak begini loh. Niat kita mungkin cuma mau cerita, tapi buat mereka, kalimat itu kedengarannya kayak vonis kegagalan. Wah, ini pukulan telak banget buat harga diri mereka sebagai kepala keluarga. Selanjutnya, kebiasaan yang sering kita anggap sepele, datang mendadak. Logika kita mungkin bilang, ah kan itu rumah anak sendiri, ngapain sih repot-repot? Tapi kita perlu ingat Pak, buat pasangan muda, rumah itu adalah benteng privasi mereka. Satu-satunya tempat mereka bisa jadi diri sendiri. Coba deh bayangin, mungkin mereka lagi pengen santai aja, pakai baju rumah, atau lagi asyik menikmati waktu berdua. Tiba-tiba kita muncul di depan pintu. Itu rasanya bisa kayak invasi ke ruang aman mereka. Padahal, cuma satu telepon atau WA singkat aja sebelumnya. Itu udah jadi tanda hormat yang sangat mereka hargai. Dan yang ketiga, nah ini nih area yang bahaya banget. Pas kita lihat anak sama menantu lagi selisih paham, naluri kita sebagai orang tua kan pasti langsung pengen belain anak kandung kita ya kan? Tapi tahan dulu Pak, itu justru kesalahan besar. Nah, ini dia yang terjadi. Begitu kita memihak, di mata menantu posisinya langsung jadi 2 lawan 1. Dia bakal merasa dikeroyok, kepercayaan langsung rusak, dan dia akan melihat kita sebagai ancaman, bukan lagi sebagai orang tua yang bijak dan jadi penengah. Slide ini nih merangkum semuanya dengan pas banget. Di satu sisi, niat kita itu tulus, pengen bantu, pengen kasih masukan. Tapi di sisi lain, yang mereka terima itu beda, yaitu penghakiman. Memahami adanya jurang perbedaan ini, itulah kuncinya buat memperbaiki hubungan. Oke, setelah kita paham apa aja masalahnya, sekarang kita bahas solusinya. Gimana caranya kita bisa mengubah keadaan ini, biar kehadiran kita itu justru jadi momen yang mereka tunggu-tunggu. Ini langkah-langkah praktisnya, Pak. Coba deh, puji masakannya dengan tulus. Apresiasi cara mereka mengasuh anak. Bawa oleh-oleh kecil, nggak perlu mahal, yang penting perhatiannya. Tunjukkan kalau Bapak menghormati mereka sebagai pemimpin di kerajaan mereka sendiri. Tapi, dari semua tips tadi, ini dia kuncinya yang paling kuat. Apa itu? Kurangi bicara, perbanyak mendengar. Saat menantu merasa didengarkan dan dimengerti, bukan dihakimi, dinding pertahanan mereka itu akan runtuh dengan sendirinya. Dari situlah hubungan yang tulus bisa dimulai. Kenapa sih semua ini penting banget? Karena pada akhirnya yang kita cari di masa tua itu kan ketenangan ya kan? Kebahagiaan saat melihat keluarga anak kita rukun dan damai. Nah, usaha kecil kita hari ini dampaknya itu besar sekali untuk masa depan. Inilah kesimpulannya Pak. Peran kita sudah berubah. Dari yang tadinya pemilik rumah jadi tamu agung. Dari pemberi instruksi jadi pendukung yang bijaksana. Kebijaksanaan kita adalah kunci kebahagiaan mereka dan tentu saja kebahagiaan kita juga.
Dan jangan lupakan ini, Pak. Hadiah terbesar dari hubungan yang baik dengan menantu adalah akses tanpa batas untuk melihat cucu-cucu tercinta kita tumbuh besar. Lewat mereka lah, pintu itu akan selalu terbuka lebar untuk kita. Sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan sejenak. Menurut Bapak, apa sih tantangan terbesar saat berkunjung ke rumah anak dan menantu? Dengan memikirkannya, kita bisa sama-sama belajar jadi lebih baik lagi. Mari kita jadi mertua yang selalu dirindukan. Wassalamualaikum.